sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hujjah maka kita tinggalkan. Misalnya ada satu pendapat dari seorang ulama yang memang tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya, dicari-cari nggak ada dalilnya. Ya, kita harus berbaik sangka. Yang pertama tentunya kita berbaik sangka kepadanya bahwa dia bukanlah sengaja untuk menentang dalil yang sudah kita ketahui. Ya, mungkin dia tidak tahu dalilnya atau tahu tapi dia lupa, atau dalil itu mungkin menurutnya tidak sahih, kan begitu ya? Atau dia meyakini adanya dalil lain yang lebih kuat daripada dalil tersebut. Jadi ada beberapa kemungkinan. Maka ya, kewajiban kita adalah pertama kita berbaik sangka kepadanya. Yang kedua, ya janganlah mengikuti pendapatnya. Ya, tidak mengikuti pendapat yang ya kita katakan bertentangan dengan dalil. Ya, walaupun itu pendapat seorang alim misalnya. Tapi kalau misalnya bertentangan dengan dalil, maka kita tidak boleh mengikuti pendapat tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah jami'an. Namun kita tetap mengedepankan ya, baik sangka kita kepada para ulama. Ya, nah demikian. Sebagaimana wasiat para imam untuk meninggalkan pendapat mereka yang menyelisihi dalil. Seperti perkataan Al-Imam Syafi'i, jika kalian dapati perkataanku bertentangan dengan hadis, maka buanglah pendapatku itu ke balik tembok. Artinya buang jauh-jauh. Nah, itu adalah wasiat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, di sisi lain, meski kita dapatkan dari mereka adanya pendapat yang salah, ini bukanlah suatu celah untuk menjatuhkan mereka. Ya, nah demikian. Karena mereka para ulama itu sudah berusaha untuk sampai kepada kebenaran. Mereka telah beristihad dan mereka adalah ahlu istihad. Kalau istihad mereka benar, maka mereka dapat 2 pahala. Kalau istihad mereka salah, maka mereka mendapatkan 1 pahala. Ya, salah mereka tetap dapat pahala. Sementara kita, walaupun kita benar, tapi kita mencelanya, maka kita sudah jatuh dalam satu kesalahan, yaitu mencela ya ahli ilmu. Kita tidak boleh mencela ahli ilmu. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Artinya apa? Kehormatan mereka itu tidak boleh kita jatuhkan, apalagi di hadapan manusia. Kita harus menghormatinya. Ya, kita harus menghormati dan menjaga marwah para ulama. Demikian. Nah, karena menjatuhkan kehormatan para ulama di hadapan manusia itu dapat menghalangi manusia dari ilmu yang mereka miliki. Ya, nah tidak ada manusia yang tidak salah, ikhwanifiddin. Ya, tidak ada satu ulama yang seluruh pendapatnya benar. Tidak ada juga ulama yang seluruh pendapatnya salah. Nah demikian. Ya, jadi kita harus menghormati pendapat-pendapatnya. Nah, ini yang kita bicarakan adalah tadi ya, di pangkal pembicaraan, yaitu dalam masalah-masalah apa? Fikih yang mu'tabar. Ya, khilaf yang mu'tabar di dalam masalah-masalah fikih. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian ada satu masalah. Bolehkah mengingkari pihak lain dalam permasalahan yang sifatnya khilafiyah? Ya, artinya bolehkah kita mengingkari ya atau membantah pendapat lain yang permasalahannya adalah permasalahan khilafiyah? Ya, atau dalam kata lain, bolehkah mengingkari pihak lain dalam permasalahan yang sifatnya khilafiyah? Nah, di sini ada 2 hal yang harus dibedakan, yaitu masalah-masalah khilafiyah dan masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah khilafiyah lebih umum sifatnya daripada masalah-masalah ijtihadiyah. Karena masalah-masalah khilafiyah itu masalah-masalah yang diperselisihkan. Ada yang sifatnya bertentangan dengan dalil. Misalnya bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis, atau bertentangan dengan ijma'. Ya. Nah, permasalahan khilafiyah yang seperti ini harus diingkari. Ya, harus diingkari. Ya, misalnya kita katakan pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri yang mengatakan kalaulah seorang gadis dimintai ya persetujuannya, lalu dia mengatakan iya, maka tidak boleh dinikahkan, tidak sah pernikahannya. Ya, jadi seorang gadis dimintai persetujuannya, lalu gadis itu mengatakan iya, maka tidak sah dinikahkan dia. Ini pendapatnya. Ya,
Dia berpegang dengan apa? Dengan hadis Nabi. Ya, tapi salah dia di dalam memahaminya. Ya, hadis apa? Yaitu apa namanya? Wal bikru tusta'danu wa idnuha sumatuha. Dan seorang gadis itu harus dimintai izinnya. Dan izinnya adalah diamnya. Jadi kalau dia tidak diam berarti tidak izin. Nah, ini tentunya bertentangan. Ya, nah dalam hal ini kita boleh mengingkari pendapat tersebut. Nah dalam hal itu kita boleh mengingkari pendapat yang jelas bertentangan dengan Quran, hadis atau ijma tersebut. Nah demikian Ibnu Fiddin. Nah berbeda dengan masalah istihadiyah yang memang tidak ada nas atau dalil dalam permasalahan tersebut. Nah dalam masalah istihadiyah, misalnya tidak ada dalil dalam satu permasalahan, lalu para ulama beristihad menggunakan kias ataupun cara-cara lainnya. Ya, nah demikian. Nah di dalam masalah-masalah seperti ini seseorang memiliki keluasan, yang manakala dia mengambil satu pendapat yang ia pandang lebih kuat, maka yang menyelisihinya tidak boleh mencela dan mengingkarinya. Inilah masalah istihadiyah. Nah demikian khonifuddin azani Allah jami'an. Ya, sebagai misal dalam masalah khilafiyah untuk membedakan antara keduanya, yaitu adalah pendapat sebagian ulama yang membolehkan pernikahan tanpa wali. Yaitu ini adalah satu pendapat yang disebut yang masyhur dan populer di kalangan ulama-ulama Hanafiyah. Bahkan ini dinisbatkan pendapat ini kepada Imam Abu Hanifah sendiri. Nah, pendapat ini jelas salah. Mengapa? Karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW, la nikaha illa biwali. La nikaha illa biwali. Apa artinya? Saya tanya dulu. La nikaha illa biwali. Yang ada yang belajar bahasa Arab ini. La nikah itu mudahlah diartikan. La nikah illa biwali. Tidak sah. Betul. Berkaitan dengan hadis ini ada waktu belajar dulu. Jadi gurunya bertanya ini. Guru bertanya, la nikah illa biwali. Waw di situ waw apa? Dia jawab waw atau. Ya, la nikah illa biwali. Jadi waw di situ dia sebut, dia kata apa? Waw atau. Jadi artinya apa? La nikah, tidak ada nikah kecuali denganku dan untukku. Illa biwali. Illa biwali, kecuali denganku dan untukku katanya. Nah demikian. Jadi ini sekedar apa ya. Jadi ini hadis sahih, riwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh para ulama, ya, mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Ya, di antara ulama mutaakhirin yang mensahihkannya adalah Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil. Hadis Nabi yang berbunyi la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah, Abu Hanifah dan ulama-ulama Ahnaf, Hanafiyah tidak mengetahui dalil ini, atau ya mutaakhirinnya tahu tapi mereka takwil atau mereka lemahkan karena mereka punya kaidah, ya, apa saja dalil yang menyelisihi qaulul imam maka tolaklah atau takwillah. Ini kaidah di kalangan mereka. Baik, yang jelas ini pendapat tersebut bertentangan dengan apa? Dengan hadis Nabi ini. Maka di dalam bab seperti ini kita boleh mengingkari pendapat ini. Kita ingkari pendapat. Ya. Maka tidak boleh seorang mengatakan, wah, kamu jangan ya membuat pengingkaran di dalam masalah-masalah khilafiyah. Nah, tidak mutlak. Nah, lihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah ini masalah khilafiyah bukan istihadiyah, maka setiap pendapat yang bertentangan ya, secara nyata dan jelas dengan hadis sahih kita tolak, ya, kita ingkari. Nah demikian ya khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah ini dinamakan masalah khilafiyah. Adapun contoh masalah istihadiyah seperti bersedekap atau meluruskan tangan sesudah bangkit dari rukuk. Tahu ya?
masalahnya? Tahu masalahnya? Yaitu kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Sebagian ulama berpendapat bersedekah, sebagian berpendapat irsal, artinya melepas. Nah, ini adalah masalah ijtihadiyah. Kenapa kita katakan masalah ijtihadiyah? Karena tidak ada nas yang sharih dan jelas menunjukkan posisi tangan setelah ruku. Tidak ada dalil yang sharih jelas yang menunjukkan ya, kita katakan posisi tangan ya setelah ruku atau bangkit dari ruku. Maka di dalam bab seperti ini janganlah kita ya saling mengingkari satu sama lainnya. Ini adalah ijtihadiyah. Kecuali ada satu pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil yang sahih. Bertentangan dengan dalil yang sahih. Nah, demikian. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ucapan sebagian orang bahwa masalah-masalah khilafiyah tidak boleh diingkari itu adalah ucapan yang tidak benar. Karena pengingkaran ada kalanya tertuju kepada ucapan atau pendapat, fatwa atau amalan tertentu. Adapun yang pertama, jika suatu pendapat menyelisihi sunnah atau menyelisihi ijma' yang telah disepakati dan tersebar, maka wajib untuk diingkari menurut kesepakatan para ulama. Meskipun pengingkaran tidak secara langsung, namun menjelaskan lemahnya pendapat ini dan penyelisihannya terhadap dalil juga merupakan bentuk pengingkaran. Jadi boleh kita mengingkarinya. Nah, adapun masalah amalan, jika ia menyelisih sunnah atau ijma', maka wajib diingkari sesuai dengan derajat pengingkaran. Ya, sebagaimana seorang ahli fikih mengatakan bahwa tidak ada pengingkaran pada masalah-masalah yang diperselisihkan, padahal ulama dari semua ulama telah menyatakan secara tegas batalnya keputusan hakim jika menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, jadi jika ada satu pendapat yang jelas-jelas menyelisihi Quran dan Sunnah, maka itu boleh kita ingkari. Ya, boleh kita ingkari. Adapun permasalahan ijtihadiyah, maka hal itu jangan sampai menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Seberapapun besarnya permasalahan tersebut. Karena jika demikian kaum muslimin justru akan tercerai-berai, ya, karena masalahnya ijtihadiyah. Ya, tidaklah seorang alim lebih berhak diambil ijtihadnya daripada alim yang lain. Dan tidaklah seorang alim memiliki jaminan ijtihadnya lebih benar daripada ijtihad ulama yang lain. Kalau itu masalahnya adalah masalah ijtihadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi hendaklah kita semboyan kita dalam permasalahan ijtihad seperti ini adalah berlapang dada, yang mana para salafus saleh dahulu juga berlapang dada di dalam masalah-masalah seperti ini. Sebagai contoh, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau berpendapat harus wajib berwudu karena keluar darah dari hidung. Ya, ini pendapat Imam Ahmad. Beliau berpendapat apabila darah keluar dari hidung atau berbekam, maka batallah wudu. Maka Imam Ahmad ditanya, bagaimana jika seorang imam, ya, jika seorang imam yang mengerjakan sholat lalu keluar darinya darah dan dia tidak berwudu. Jadi ada imam mengimami sholat di depan, ya. Lalu di tengah-tengah sholat keluar darah darinya, ya. Misalnya hidungnya berdarah, ya, atau keluar darah dari tubuhnya, dan dia tidak berwudu, artinya dia tidak membatalkan sholatnya, dia terus sholat. Apakah Anda tetap bermakmum di belakangnya? Artinya apakah Anda mufaraqah, memisahkan diri karena bertentangan dengan pendapatnya, kan begitu ya, pendapat Imam Ahmad. Kalau keluar darah, ya, mimisan ataupun ya kita katakan berbekam, itu batal wudunya. Ya, maka beliau menjawab, bagaimana saya tidak mau sholat di belakang Imam Malik dan Sa'id ibn Musayyib? Ya, artinya apa? Ya, tidak mungkin saya tidak mau sholat di belakang Imam Malik dan Sa'id ibn Musayyib. Maksudnya apa?
yaitu Imam Malik dan Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahumullah berpendapat ya bahwa keluar darah ya dari tubuh itu tidak membatalkan wudu. Itu pendapat siapa? Pendapat imam yang lain, yaitu pendapat Imam Malik dan Sa'id ibn Musayyib. Maka ketika Imam Ahmad ditanya, apakah kamu mufaraqah? Apakah kamu akan keluar dari saf apabila kamu sholat di belakang imam yang dia berbekal dan tidak berwudu? Maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya tidak mau sholat, atau saya menghindar untuk sholat di belakang Imam Malik dan Sa'id bin Musayyib, yang mana keduanya berpendapat keluarnya darah dari tubuh ataupun berbekal tidak membatalkan wudu. Nah demikian yang khairuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Hingga disebutkan bahwa Syekh Al-Albani beliau berpendapat bahwa makmum wajib mengikuti imam. Maka apabila beliau sholat ya bersama orang yang sedekap, maka beliau bersedekap. Ya, beliau bersedekap seperti yang diceritakan oleh murid-murid beliau bersedekap. Kalau sholat di belakang imam yang bersedekap. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini menunjukkan keluasan ilmu mereka dan lapangnya dada mereka di dalam menerima ya dan menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ahli ilmu. Nah kadang-kadang yang tidak lapang dadanya itu adalah ya kita katakan para penuntut ilmu yang baru pemula kan begitu ya. Biasa itu kalau sudah jenderal biasanya lebih sabar. Tapi kalau masih baru-baru itu ganas itu. Ya garam gitu ya. Semuanya mau ditabraknya. Nah, tapi kalau sudah tinggi ya memang ya, jadilah ilmu padi makin berisi makin merunduk. Seperti para ulama di sini, mereka saling menghormati satu sama lainnya di dalam masalah-masalah fikih yang mereka perselisihkan. Nah demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah kemudian perkara selanjutnya adalah wajib bagi kita semua dan dianjurkan ya ditekankan untuk keluar dari lingkup perselisihan. Ulama fikih menyebutkan satu kaidah yang penting yang siogianya dijadikan pegangan. Apa itu? Yustahabbul khuruj minal khilaf. Ini kaidah. Artinya apa? Dianjurkan, direkomendasikan untuk keluar dari perselisihan, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Quran dan hadis. Nah puncak yang dicapai dari kaidah ini adalah kehati-hatian dalam beragama dan menumbuhkan sikap saling menyintai serta menyatukan hati dengan cara melepaskan diri dari perselisihan pada perkara yang kemudaratannya ringan. Apabila meninggalkan sebagian hal yang disunnahkan akan menyampaikan kepada maslahat yang lebih dominan dan untuk menutup pintu khilaf, maka perkara sunnah itu tidak mengapa untuk ditinggalkan. Ya maka ya dianjurkan untuk keluar dari perkara-perkara yang dapat menimbulkan perselisihan. Sebagaimana Nabi SAW membatalkan rencana untuk merenovasi Ka'bah, menjadikannya 2 pintu. Ya, Rasulullah SAW berkata, kalaulah bukan sekiranya ya kaummu yang baru saja masuk Islam, ya, Rasulullah berkata kepada Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu yang baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan hadis ahdin bi kufrin, yaitu baru saja masuk Islam dan meninggalkan kekafiran, niscaya aku akan merubah bentuk Ka'bah. Aku akan jadikan pintunya menjadi 2 sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW memandang bahwa Ka'bah itu tidak dibangun ataupun bentuk pada saat itu tidak sesuai dengan bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka beliau berkeinginan untuk ingin ataupun suka agar Ka'bah itu dirombak kembali menurut bentuk aslinya. Namun Rasulullah membatalkan maksud dan rencana beliau untuk memugar dan mengembalikan Ka'bah kepada bentuk aslinya, karena Rasulullah SAW memandang bahwa membiarkan Ka'bah seperti itu lebih besar maslahatnya. Yang mana banyak orang Quraisy yang baru masuk Islam dikhawatirkan mereka akan menganggap bahwa Rasulullah SAW tidak menghormati kesucian Ka'bah. Ya, dikhawatirkan nantinya mereka murtad dari agama karenanya. Maka Rasulullah SAW membiarkan Ka'bah itu dalam bentuk seperti yang ada sekarang ini, tidak jadi dirombak oleh Nabi, karena beliau
berpendapat memandang bahwa perkara itu dapatkan sebagian perkara sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah yang tidak wajib, ya. Sunnah di sini maksudnya adalah yang tidak wajib, ya, untuk menghindari perkara yang mudaratnya lebih besar lagi. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu jami'an. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, mengingkari Khalifah Utsman bin Affan saat ia sholat dengan tetap seperti ketika bermukim, itu tidak qasar, itu di Mina. Utsman bin Affan mengerjakan sholat 4 rakaat. Ibnu Mas'ud berpendapat 2 rakaat. Namun Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakang Utsman, yaitu tidak mengqasar, mengikuti khalifah, mengikuti imam. Nah, Ibnu Mas'ud ketika ditanya, mengapa kamu mengikuti pendapat tersebut, yaitu sholat bersama Utsman, sementara kamu berpendapat wajib di qasar? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarrun, perselisihan itu jelek. Oleh karena itu sejak dahulu para ulama telah sepakat tentang sahnya sholat orang yang bermadzhab Syafi'i di belakang orang yang bermadzhab Hanafi. Nah, pernah terjadi di Masjidil Haram, di mana di situ ada 4 imam. Imam untuk orang-orang Hanafi, imam untuk orang-orang Syafi'i, imam untuk orang-orang Maliki, dan imam untuk orang-orang Hambali. Nah, kemudian setelah berdirinya kerajaan Saudi Arabia, itu dihapus, dijadikan 1 imam. Nah, demikian. Nah, ini ada satu perkara yang sangat kita katakan sangat baik, karena itu menghindari perpecahan dan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Nah, demikian. Jadi sejak dahulu para ulama sepakat bahwa seorang yang bermadzhab Syafi'i sah sholatnya di belakang orang yang bermadzhab Hanafi. Demikian pula sebaliknya. Sekalipun mereka berselisih pendapat tentang batal atau tidaknya wudhu seseorang bila menyentuh perempuan. Nah, demikian yang menefidin, ya. Jadi inilah sikap yang harus kita kembangkan di dalam masalah-masalah kita katakan khilafiyah, masalah-masalah yang diperselisihkan di antara para ulama. Nah, nanti kita break dulu sebentar, kita mau sarapan dulu. Sudah datang sarapannya. Nanti akan kita jelaskan mengenai adab yang harus diperhatikan untuk mengobati perselisihan yang terjadi di antara ahlus sunnah. Di antara ahlus sunnah, adab-adab yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara ahlus sunnah. Perselisihan yang terjadi di antara ahlus sunnah. Perkara pertama yang harus kita miliki adalah niat yang tulus untuk mencari kebenaran. Karena seorang penuntut ilmu itu harus wajib bersikap objektif. Nah, ini mudah secara teori, namun susah dalam prakteknya. Karena tidak sedikit orang yang lahiriahnya seolah menyuruh kepada kebenaran, padahal sebenarnya dia sedang mengajak kepada dirinya, atau membela dirinya, atau membela gurunya dan sejenisnya. Maka seorang penuntut ilmu itu harus memiliki tajrid, yaitu dia harus kita katakan kosong, tanpa ada kepentingan apa-apa. Niatnya tulus untuk mencari kebenaran. Dengan demikian dia telah memiliki modal untuk mendapatkan kebenaran itu. Nah, mungkin hal ini adalah satu perkara yang perlu dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu memiliki niat yang tulus dalam mencari kebenaran. Jadi tujuannya adalah untuk sampai kepada kebenaran. Yang kedua adalah bertanya dan berdiskusi kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Artinya adalah tidak putus menuntut ilmu. Jangan berpuas diri. Jangan mengatakan, wah itu gurunya di bawah guru saya. Lalu dia tidak mau menuntut ilmu kepada orang tersebut, atau dia enggan untuk menuntut ilmu dari orang yang berada di bawahnya.
Nah, jadi kita harus terus bertanya kepada ahlu sunnah, ya bertanya kepada para ulama, ya bertukar pikiran dengan para penuntut ilmu untuk sampai kepada kebenaran. Jangan kita berhenti untuk menuntut ilmu, karena melalui menuntut ilmu itulah Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu-pintu kebaikan, ya, dan buka ya cahaya-cahaya kebenaran bagi kita. Kemudian yang ketiga, hindarkanlah, jauhilah perselisihan dan sebab-sebabnya semampu mungkin. Dan hal ini dapat terwujud dengan satu, ya kita berbaik sangka terhadap para ulama dan para penuntut ilmu, dan mengutamakan ukhuwah Islamiyah di atas segala kepentingan. Nah, kemudian kita memahami dan mengartikan perkataan para ulama kepada kemungkinan yang baik. Bagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, jika sampai kepadamu satu ucapan dari saudaramu, maka bawakanlah kepada arti yang terbaik. Jangan kita bawakan kepada konsekuensi arti yang buruk. Wah, dengan mengatakan misalnya, oh berarti dia begini, berarti begitu. Nah, bawakanlah kepada kemungkinan-kemungkinan yang baik. Jangan bawakan kepada kemungkinan-kemungkinan yang jelek dan buruk, yaitu diartikan negatif. Artikanlah secara positif. Nah, kemudian yang ketiga, bila ada dari mereka sesuatu yang tidak dapat membawa kepada penafsiran yang baik, maka carikanlah alasan yang paling tepat. Ya, misalnya mengatakan, ya si fulan memang mengatakan seperti itu, ya bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan Quran dan hadis misalnya, ya, dan tidak dapat ditafsirkan kemana-mana. Memang itulah dia maksud dia. Maka dalam hal ini yang kita lakukan adalah carilah alasan yang paling tepat untuk memberikan uzur kepadanya. Misalnya mengatakan, wah dia mungkin ya tidak mengetahui dalilnya, atau dia mungkin memberikan beberapa kemungkinan kepadanya. Nah, demikian ya. Nah, jadi artinya adalah kita berbaik sangka kepada para ulama. Kemudian mengoreksi diri serta tidak memberanikan diri untuk menyalahkan ulama kecuali setelah penelitian yang mendalam dan kehati-hatian yang panjang, yaitu jangan terburu-buru. Ada sebahagian penuntut ilmu, ya mereka terburu-buru di dalam menyalahkan ulama. Nah, ini adalah suatu perkara yang sangat kita katakan tidak terpuji. Ya, seorang penuntut ilmu hendaklah dia jangan muncul sebelum waktunya. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Ya, barang siapa yang muncul sebelum waktunya, maka akan dihalang dia dari apa yang diinginkannya. Nah, demikian. Jadi hendaknya kita beradablah kepada para ulama. Ya, kita harus mengerti kedudukan kita, karena Nabi mengatakan laisa minna man lam ya'lam man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'lamu li alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, menghormati orang yang lebih tua darinya, dan mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Jadi kita harus tahu, ya kita wajib mengetahui ya kedudukan para ulama tersebut, dan jangan terburu-buru kita menyalahkan ataupun kita membantah pendapat-pendapat mereka tersebut. Jadi dengan penelitian yang panjang. Kemudian yang kelima, membuka dada untuk menerima setiap kritikan dari saudara kita, ya, atau dari orang lain, dan menjadikannya sebagai acuan untuk ke depan yang lebih baik. Ya, nah demikian. Yaitu untuk menerima nasihat. Nah, ini adalah suatu perkara yang berat, yaitu menerima nasihat dari orang lain. Ya, kadang-kadang setan menghembuskan ke telinga kita ketika kita akan menerima nasihat orang lain. Apa? Wah, kamu berarti kamu di bawah dia. Berarti kamu gini-gini. Itu mendorong kita, syaitan mendorong kita untuk menolak nasihat tersebut. Nah, demikian. Maka ya jadilah kita orang yang dapat menerima nasihat. Nah, demikian. Atau membuka diri untuk menerima segala kritikan dari saudara kita. Yang namanya kesatria itu adalah orang yang mau mengaku salah dan menerima kritikan orang lain. Itu namanya kesatria. Kesatria tahu ya? Yaitu apa namanya? Pahlawan. Laki, ya, jantan. Artinya apa? Mengakui kesalahan dan mau menerima kritik dari orang lain. Baik.
Kemudian yang keenam, menjauhkan diri dari perkara yang dapat menimbulkan fitnah dan kekacauan ya di tengah-tengah kaum muslimin. Misalnya ada sebagian kita katakan penuntut ilmu yang melontarkan pendapat-pendapat yang aneh, ya, melontarkan pendapat-pendapat yang aneh hingga menimbulkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya seperti misalnya mengeluarkan satu pendapat, ya misalnya ini ya onani halal boleh, ya ke tengah-tengah pemuda, ya sudah. Nah ini tidak melihat situasi dan kondisi. Nah demikian. Memang ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi itu lemah. Pendapat yang masyhur dan itu pendapat Imam Syafi'i, ya bahwa onani itu hukumnya apa? Haram. Nah demikian. Jadi ada mungkin sebagian orang ya suka membuat hal-hal yang kontroversi. Nah, hingga menimbulkan huru-hara dan fitnah di kalangan manusia. Nah, ini hendaknya seorang penuntut ilmu menjauhkan diri dari perkara-perkara seperti ini. Jangan buat yang aneh-aneh. Nah, kemudian yang ketujuh, tetap menjaga adab-adab Islam. Khususnya dalam memilih kata-kata, ya, di dalam berbicara, serta menjauhkan kata-kata yang tidak pantas. Adabul hiwar. Hiwar artinya berkomunikasi. Ya, dengan sesama penuntut ilmu hendaknya kita menjaga adab hiwar. Maka para ulama ada membuat satu buku khusus tentang adab al-hiwar ini. Adabul hiwar. Nah, jadi adab berbicara. Nah, jadi seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki adab ya di dalam menyampaikan pendapatnya dan di dalam mengkritik, dalam menerima kritik. Jadi dia harus memiliki dan komitmen memelihara adab-adab Islam dalam berkata-kata dan dalam berbicara. Nah demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya kita aslinya ambil contoh, ya apa yang telah diterapkan dan dilakukan oleh para salaf kita, ya para sahabat terutama, ya yaitu yang terjadi di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya terjadi perselisihan tentang masalah yang berkaitan dengan hukum waris. Ya di mana Ibnu Abbas berpendapat bahwa kedudukan kakek itu seperti ayah. Kakek kedudukannya sama seperti ayah, yaitu boleh menggugurkan saudara-saudara mayit dari mendapatkan warisan. Sementara Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berpendapat bahwa saudara-saudara mayit tetap mendapat warisan bersama adanya kakek. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sangat yakin bahwa pendapat Zaid tersebut salah. Ustaz, kakek itu abang sulung lelaki. Kakek itu datuk. Nah, jadi Ibnu Abbas berpendapat datuk itu ayah apa namanya? Ayah daripada ayah. Nah, itu kedudukannya seperti ayah. Nah, dalam deretan senarai ahli waris dia dapat menggugurkan saudara-saudara mayit. Menggugurkan hak saudara-saudara mayit. Nah, adapun Zaid bin Thabit berpendapat bahwa saudara-saudara mayit, saudara-saudaranya itu tetap mendapat warisan dengan adanya kakek. Itu tidak menggugurkannya. Tidak seperti ayah. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sangat yakin bahwa pendapat Zaid tersebut salah. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkeinginan untuk menantang bermubahalah. Mubahalah itu adalah saling berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebinasaan terhadap pihak yang salah. Bermubahalah di sisi Ka'bah. Ya, menantang Zaid bin Thabit untuk bermubahalah di sisi Ka'bah. Bayangkan. Itu saking yakinnya dia dengan kebenaran pendapatnya dan kesalahan pihak lain. Ibnu Abbas yakin pendapatnya benar dan pendapat Zaid bin Thabit itu salah. Nah demikian hingga ia menantangnya bermubahalah di sisi Ka'bah, di dekat Ka'bah. Nah pada suatu saat, demikian terjadinya ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara keduanya. Sangat tajam. Dan ini adalah ikhtilaf tadad, saling bertentangan, tidak dapat disatukan. Ya.
Hanya ada satu kemungkinan, hanya ada satu pihak yang benar dan yang satu lagi salah. Nah, pada satu saat Ibn Abbas radhiyallahu anhu melihat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengendarai kendaraannya, menunggang kendaraannya. Maka Ibn Abbas pun mengambil kendali kendaraan Zaid dan menuntunnya. Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Lepaskanlah wahai anak paman Rasulullah, wahai keponakan Rasulullah." Dan lalu Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Seperti inilah yang kita diperintahkan, yang kami diperintahkan untuk melakukannya kepada para ulama dan orang pembesar kami." Artinya apa? Ya, beginilah kami diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghormati para ulama. Nah, demikian. Nah, ketika lalu Zaid bin Thabit berkata, "Perlihatkanlah kepadaku tanganmu." Maka Ibnu Abbas pun mengeluarkan tangannya. Lalu Zaid bin Thabit menciumnya seraya mengatakan, "Seperti inilah kita diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi mereka saling menghormati satu sama lainnya. Nah, ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meninggal dunia, Ibnu Abbas mengatakan, seperti inilah yakni wafatnya ulama, ilmu itu lenyap. Ya, seperti inilah caranya ilmu itu lenyap. Sungguh pada hari ini telah terkubur ilmu yang banyak. Jadi mereka saling memuji satu sama lainnya, saling menghormati satu sama lainnya. Nah, inilah sikap yang harus dikedepankan ya di antara para penuntut ilmu, ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an, yaitu saling menghormati, saling menghargai. Itu terjadi di antara para ulama. Ya, demikian pula lah di antara para penuntut ilmu, yaitu mereka hendaknya saling menghormati satu sama lainnya, ya, saling memuliakan, ya, dan berbaik sangka kepada saudaranya sama para penuntut ilmu, ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, siapa yang betul sebenarnya? Ya. Siapa yang betul sebenarnya? Siapa yang betul? Apa yang ditarjih sekarang? Ya, itu ada khilaf di kalangan ulama, ya. Kita katakan khilaf di kalangan ulama. Ya, silakan pilih yang mana yang benar. Ditarjih itu tentunya, kalau tentunya ya saya pribadi, mana pendapat yang lebih rajih? Ya, pendapat yang berwajib pendapat Zaid bin Thabit. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang berpendapat lain tentang masalah ini. Jadi kita harus saling mendoakan yang baik dan tidak mengejek pendapat yang lain. Ada satu faedah yang kita dapat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika mengisi daurah di Malang beberapa tahun yang lalu, bahwa masalah-masalah perselisihan di kalangan perbedaan pendapat fiqhiyah, perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fiqhiyah tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk saling mengejek satu sama lainnya. Ya, misalnya kita menyebut pendapat orang lain kan gitu ya, lalu kita ejek pendapat itu. Nah, ini tidak boleh di dalam masalah-masalah fiqhiyah. Nah, karena ini ada bencana lisan itu bukan hanya di akhirat saja. Ya, saya sebutkanlah satu kisah ya, bahwa pada suatu hari, ya, itu pentingnya sama para penuntut ilmu itu saling menghormati satu sama lainnya, tidak menyombongkan diri, ya, tidak takabur kan begitu ya. Ini ada satu kisah ini mungkin jadi pelajaran bagi kita semua. Ya, bahwa seorang penuntut ilmu itu hendaknya tawadhu kan begitu ya, tidak menjatuhkan orang lain, tidak mengejek pihak lain, mengejek pendapatnya dan seterusnya. Nah, dalam satu kisah disebutkan bahwa suatu hari Al-Kisai itu ya, yaitu seorang ahli nahu dan juga ahli qiraat, berkumpul dengan Al-Yazidi. Al-Yazidi ini juga seorang ahli nahu. Mereka berkumpul di hadapan Harun Ar-Rasyid, Khalifah Amirul Mukminin. Ya, biasa majelis kan gitu ya, hadir para ulama, hadir ahli ilmu, ya. Nah, berkumpullah dua ahli qiraat, dua ahli nahwu, yaitu Al-Kisai dan Al-Yazidi. Di hadapan Khalifah siapa? Harun Ar-Rasyid.
Lalu tibalah waktu sholat, adzan, Allahu Akbar gitu ya, qomat, Allahu Akbar, nah begitu. Nah para hadirin pun berdiri, kemudian mempersilakan Al-Kisai untuk maju mengimami sholat. Ya, disoronglah Al-Kisai untuk mengimami sholat. Nah ketika ia membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kisai keliru membacanya, salah baca. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, salah baca. Bayangkan, mungkin anak kita, ya, budak kita dapat membacanya. Nah ini Al-Kisai, seorang ahli qiraat, bayangkan, salah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah seusai sholat, Al-Yazidi ini menyelutuk artinya mengejek lah, menyindir apa sebetulnya? Disindir lah. Nah, apa sindirannya? Masa seorang ahli qiraat, seorang qari terkenal di kota Kufah boleh keliru membaca surat Al-Kafirun, gitu. Jadi disindir lah, surat Al-Kafirun aja salah, gitu kira-kira. Nah, ini kadang-kadang lisan itu ya, adab itu pentingnya adab itu. Maka selang beberapa waktu, di mana waktu sholat berikutnya, ya tadi sholat maghrib, ini sholat isya kan sebentar aja itu kan. Nah, di mana waktu sholat berikutnya, ya, lalu dikumandangkanlah adzan, ya, dan iqamat. Para hadirin pun mempersilakan Al-Yazidi untuk mengimami sholat. Nah, majulah Al-Yazidi kan gitu ya. Nah, ketika ia membaca surat Al-Fatihah, ia keliru membacanya. Al-Fatihah ternyata lucu lihat. Ya, dia baca Al-Fatihah, dia keliru baca Al-Fatihah. Lebih parah lagi ternyata kan gitu ya. Nah, itu ikhwan fillah akibat dari ketergelinciran lisan. Maka seusai salam, Al-Kisai membacakan sebuah syair. Ihfaz lisanaka la taqul fatubtala. Innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Jagalah lisanmu, jangan sembarangan berkata-kata, hingga engkau tertimpa bala. Sesungguhnya bala itu boleh turun akibat ucapan lisan. Demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ya kadang-kadang suka usil lisan ini, menyindir kan begitu ya, disindir itu. Ini kena batunya istilahnya. Ya, dia menyindir apa namanya, siapa? Al-Kisai kena salah baca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ternyata dia sendiri salah membaca surat yang lebih mudah daripada Al-Kafirun, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, hendaklah kita kena jaga lisan dan jaga adab kita, terutama di dalam masalah-masalah ya agama atau masalah-masalah ilmiah ini, kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat, ya, setelah kita sholat zuhur, ya, kita akan lanjutkan dengan beberapa masalah-masalah agak apa juga ya, apa namanya, kontroversial, ya, beberapa masalah fikih yang diperselisihkan dan jarang didengar oleh kalangan awam ataupun penuntut ilmu, tapi itu penting untuk diketahui, ya, bahwa yang benar adalah justru pendapat yang tidak populer. Nah, kadang-kadang kita kan selalu kalau pendapat itu populer itu yang benar. Nah, ini kadang-kadang ada satu masalah, ya, atau ada satu pendapat yang dia tidak populer tapi ternyata itulah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Nanti insya Allah. Ya, demikian saja ikhwan fillah, azanallahu jami'an. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.